Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anira Ersina dari kelas 12 OTKP. Sebelumnya yang terhormat Ibu Susi Wulandari selaku Guru Mapel Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan, dan teman-teman yang saya banggakan serta buat kalian yang sudah menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi keuangan, yaitu software Chris Hand. Pengertian Chris Hand. Chris Hand merupakan software database yang membantu perusahaan dalam mempersiapkan formulir-formulir pajak. Program laporan keuangan dengan kelebihannya diantaranya menggunakan sistem multi-user, pembuatan nomor perkiraan yang luas, fasilitas pengecekan jurnal yang tidak balance, laporan dapat dibuat sewaktu-waktu tanpa harus memposting. Selain itu, memiliki kemampuan untuk menampilkan semua berkas pajak dari terlama hingga terbaru yang kita simpan, sehingga kita dapat mereviewnya dengan mudah. Selain itu, aplikasi Chris Hand memiliki banyak jenis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa sih pengertian atau definisi dari aplikasi Chris Hand tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama, Chris Hand PPN 1111 merupakan software pelaporan SPT masa PPN pajak pertambahan nilai untuk masa mulai Januari 2011. Chris Hand Withholding Tax sangat mudah, cepat, praktis, dan efisien. 3. Chris Hand PPH 21 dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam perhitungan PPH 21 baik secara bulanan maupun tahunan. 4. Chris Hand Payroll adalah software perhitungan gaji termasuk juga modul, lembur, cuti, pengobatan, pinjaman karyawan, dan sebagainya. 5. Chris Hand General Ledger digunakan untuk mencatat transaksi pembukuan dan menghasilkan laporan keuangan. 6. Chris Hand Absensi digunakan untuk mengakomodir data absensi harian pegawai yang bersumber dari keluaran fingerprint. 7. Chris Hand Invoice digunakan untuk pencatatan penjualan mulai dari pembuatan dokumen, penagihan, sampai pelaporan PPN. 8. Chris Hand Inventory. 9. Chris Hand Fixed Assets digunakan untuk menghitung biaya penyusutan aktiva tetap, baik secara komersial maupun fiskal. Dan yang terakhir, Chris Hand Cash and Bank digunakan untuk mengontrol transaksi berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan baik kas, bank, kasbon, serta giro. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Setelah membahas jenis-jenis software Chris Hand, selanjutnya kita akan membahas keuntungan atau kelebihan dari aplikasi Chris Hand tersebut. Yang pertama, cepat dan akurat. Dengan software Chris Hand, persiapan pelaporan pajak Anda akan terhindar dari kesalahan seperti salah ketik, salah hitung, dan sebagainya, yang sering terjadi jika dilakukan secara manual. 2. Praktis. Dapat mencetak langsung formulir pajak yang telah disesuaikan dengan ketentuan dari kantor pajak tanpa harus menggunakan belangko formulir pajak. 3. Review setiap saat. Memungkinkan untuk mereview dan menampilkan kembali berkas-berkas pajak yang lama tanpa harus mengutak-atik ataupun mencari-cari arsip fisik berkas. 4. Up to date. Semua formulir perpajakan yang tersedia dalam aplikasi merupakan formulir terbaru yang sesuai dengan peraturan perpajakan terakhir. Dan yang terakhir, membuat kerja lebih efektif, efisien, dan hemat waktu. Nah, selain keuntungan tadi, tentu saja dong dari semua aplikasi pasti ada kekurangannya. Dan kita akan membahas itu di selanjutnya. Kekurangan software Chris Hand yang pertama, tidak tahu bagaimana cara mengembangkan OSS. 2. Model bisnis yang tidak mengikuti pola bisnis software proprietary. 3. Kepemilikan yang tidak jelas sehingga cenderung berlawanan, antitesis dengan pola intellectual property right yang juga sedang digalakkan oleh pemerintah dalam penelitian
yang didanai selama ini. 4. Tidak adanya dukungan komersial. 5. Terlalu banyak variasi dari OSS. 6. Usabilitas yang masih kurang baik. 7. Terbatasnya sumber daya manusia, aplikasi, dan komitmen terhadap OSS. Mungkin banyak banget dari kalian yang menyadari atau bahkan bingung mengapa saya tidak menjelaskan tentang aplikasi Chrishand Inventory pada slide sebelumnya. Iya, benar banget. Sebelumnya saya tidak menjelaskan apa itu Chrishand Inventory. Kenapa? Karena saya di sini ingin memperjelas atau memperdalam lagi tentang aplikasi Chrishand Inventory. Langsung saja, Chrishand Inventory adalah software stok barang yang dapat digunakan untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran barang yang mencakup transaksi mutasi barang, baik yang berhubungan dengan pihak eksternal maupun pihak internal. Terdapat pula fitur-fitur standar pada software Chrishand Inventory. Yang pertama, berbasis Windows. Yang kedua, multi-user, sederhana dan mudah digunakan. 3. Multigudang. 4. Mencakup transaksi penerimaan, pengeluaran, retur, transfer, dan penyesuaian barang. 5. Fasilitas pencatatan penggunaan barang. 6. Pengelompokan barang berdasarkan grup dan subgrup. 7. Fungsi penomoran otomatis dan fleksibel. Dan yang terakhir, perhitungan saldo barang dan harga penjualan pokok setiap saat. Selanjutnya yang kita bahas adalah laporan yang dihasilkan software Chrishand Inventory. Yang pertama, saldo awal persediaan. 2. Surat jalan, bukti penerimaan dan pengeluaran barang, retur dan transfer. 3. Rincian mutasi barang. 4. Kartu barang. 5. Rekapitulasi barang. 6. Rincian pengeluaran barang per pekerjaan. 7. Tren penjualan barang tahunan. 8. Saldo akhir HPP per grup. Dan yang terakhir, saldo akhir kuantiti per gudang. Saat melakukan pembelian barang, perlu dilakukan pencatatan dan dibutuhkan data supplier. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih menambahkan data supplier di Chrishand Inventory. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan adalah download terlebih dahulu aplikasi Chrishand Inventory pada situs resmi, kemudian buka aplikasinya. Pada tampilan awal Chrishand, pilih menu setup awal, kemudian klik setup supplier. Setelah itu, pada menu setup supplier untuk menambahkan, klik tombol new. Isi data di kolom kode, nama, alamat, nomor telepon, nomor fax, email, kontak person, nomor HP, grup, atau keterangan. Jika sudah mengisi kolom-kolom tersebut, untuk menyimpan data supplier, silahkan klik tombol new. Mudah bukan? Selamat mencoba ya. Sampai di sini saja pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.